ada namanya, peraturannya aja. Satu peraturan, satu orang. Kalau sama saja, apa Pak? Mesti contohnya toh. Nanti kalau ini saya bagi, bagian yang dilihat di belakangnya, jadi bisa nanti ditempel. Bagian sini yang tuliskan. Oke? Paham? Tidak boleh teman berarti ke sekolah. Tidak boleh mendapatkan nama orang tua. Tuh, peraturan apa yang pokoknya buat? Boleh? Di rumahnya, tapi nama cepat cepat nempelnya. Nanti nempelnya itu sudah seperti ini ya. Paham? Paham? Oke, saya bagi. Ingat, bagian yang lem di bawah, jangan di bagian lem yang tuliskan. Oke, tuliskan peraturan apa yang mau tuliskan. Harus penting dicetak pada kelas kita. Silakan tuliskan. Yang sudah selesai boleh menempel duluan. Ayo. Sudah selesai boleh tempel kan? Tempel yang rapi. Rapi ya. Oke, bawahnya selurusan, selurusan. Kok apa tuh ini? Ayo. Enggak usah. Kartuannya aja. Ya. Oke, mana cepat? Tempel ya, bagian lemnya di atas. Nah, terbalik apa? Lemnya di atas. Nah. Kayak yang rapi. Rapi kok. Di atas dulu naik. Di atas, yang tinggi-tinggi di atas ya. Apa yang salah? Pak. Tempel bagian yang kosong, bagian yang dapat tempat. Ini kosong. Berapa kali tiketnya? Ada lagi? Sudah habis? Oke. Peraturan ini dari kamu, oleh kamu dan untuk kamu. Oke? Oke. Kelas 5 saat tidak boleh cerita saat guru menjelaskan. Harus diapain? Yakini dalam hati. Oke? Kemudian ada juga di sini saja lihat tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, ini yang sudah bilang tadi. Mau dia kecil, mau hitam, mau dia putih, tidak boleh body shaming namanya. Ada lagi di sini saya baca secara beracak aja. Tidak boleh minum dan makan berdiri. Itu udah peraturan kita. Mematuhi perintah guru. Ketika ke kamar mandi atau mau keluar kelas harus minta izin. Ingat, kalau keluar berarti dari pintu. Oke, teras ini harus kondisi. Oke. Saya katakan satu lagi sini. Jangan berbeda. Oh, tidak boleh menyembunyikan barang orang lain. Ini. Itu kata yang salah. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas kita 1 tahun ajaran ini 1 semester ini kita. Nah, ini harus kita patuhi. Nah, sekarang tugas keduanya itu membuat guru yang bagaimana yang kamu suka. Bijaksana, tegas, cerewet boleh juga, cerewet demi kebaikan boleh. Dekat janji atau apa yang kamu sukai. Hanya 1, karena kalian semuanya kan 30.
Oke, mantap. Marah-marah. Siapa ini? Baik, lebih kreatif, ramah, lemah lembut. Oke, kayak gitu aja suka guru yang ramah ya. Banyak yang sama. Kalau ini kamu. Berdasarkan ini, Ustazah pagi keyakinan kamu supaya kamu menjadi anak yang berbudaya positif. Ini juga akan Ustazah lakukan agar bisa terjalin silaturahmi yang baik. Kami dimintakan membantu di sini, kami juga akan lakukan apa yang telah kami minta. Paham anak? Paham anak? Semangat! Oke, demikian kegiatan kelas kita. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Udah sarapan? Alhamdulillah. Abang tahu kenapa dipanggil kemari? Tidak saja. Nah, tadi saat belajar Ustazah lihat abang cerita sama kawan sebangkunya. Padahal Ustazah di depan sedang menjelaskan. Betul tidak? Betul saja. Nah, apakah itu perbuatan yang baik? Tidak saja. Nah, Abang Fikri dulu waktu Ustazah sekolah juga pernah cerita di dalam kelas. Tapi Ustazah sadar kenapa itu jadi salah. Kita tidak konsentrasi lagi belajarnya. Ya kan? Jadi kalau Abang Fikri terus-terus cerita sama kawannya nanti, apakah Abang akan mendapat ilmu? Tidak saja. Jadi tadi Abang cerita. Kenapa Abang cerita? Apa alasannya, Nak? Untuk mencari kesenangan saja bosan. Bosan Abang, Nak? Oh, jadi kebosanan itu datang ketika Ustazah menjelaskan, tapi ketika penugasan Abang tidak bosan? Tidak? Tidak saja. Oke. Nah, jadi Abang sudah melanggar suatu keyakinan kita. Keyakinan apa yang sudah Abang langgar? Tidak mendengarkan ajaran. Abang melanggar ketertiban kelas. Iya, itu harus diubah ya, Nak ya. Iya. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu, apalah kira-kira yang bisa Abang perbuat lagi? Dan tidak melakukan lagi kesalahan yang terjadi. Abang berjanji akan belajar sungguh-sungguh? Tos dulu. Janji. Tos lagi. Menyelesaikan sampai modul 1 jadi 4. Itu sampailah modul budaya positif. Di sini saya akan memberikan imbas kepada kawan-kawan, nanti kawan-kawan berimbas kepada yang lain lagi, bahwasanya dibutuhkan sekali budaya positif itu di sekolah kita. Dan ternyata beberapa guru sudah ada yang menerapkannya, dan bagi kita yang belum, contohnya seperti saya sendiri, mungkin inilah ilmu yang akan saya berikan kepada kawan-kawan, itu yang akan kita imbaskan kepada murid kita nantinya. Nah, seperti di sini sudah saya buatkan bahwa budaya positif itu adalah tugas saya di sini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi pengalaman saya sudah ada, beberapa anak sudah saya lakukan budaya positif ini. Sebenarnya budaya positif itu apa sih? Nanti kawan-kawan akan tahu juga. Oke, kita lanjut. Nah, konsepnya kita di sini belajar ada beberapa poin, yaitu 7. Yaitu kita akan tahu bagaimana paradigmanya, perubahannya, paradigma itu apa yang ada. Kemudian disiplin positif itu apa aja, nilai kebajikan, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar siswa. Kemudian yang terakhir saya akan mengenalkan segitiga restitusi. Ini nanti akan kawan-kawan kuasai. Amin. Tapi sebelumnya saya menjelaskan semuanya dulu. Kita bersama. Yes, Allah. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang pembelajaran kita harus berpusat pada profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak harus bersifat mandiri, bernalar kritis, kemudian dia harus juga kreatif, bergotong royong, berkebinekaan. Jangankan muridnya, kita penduduknya harus seperti itu. Kita harus ada kolaborasi. Kalau hanya dikerjakan satu guru saja, itu akan membuat dia lelah. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, itu akan membawa berkah. Nah, perubahan paradigma baru berangkat dari prinsip belajar berdiferensiasi. Mungkin kawan-kawan masih ada yang awal dengan kata diferensiasi. Diferensiasi itu adalah kita berpihak pada murid. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan anak. Jangan kebutuhan kita aja untuk dia harus mendapat nilai di atas KKM. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dia apa. Seperti itu kalau di pembelajaran konsep modul 1 jadi 4. Kemudian sehingga di masa ini mampu mewujudkan profil belajar Pancasila sehingga dia mampu mandiri. Kita tahu dulu apa kemauan dia. Apakah dia mau belajar kelompok, individu, atau dia mau games dulu atau seperti apa? Kita lihat dulu. Kita petakan dulu ke kebutuhannya itu seperti apa. Mungkin untuk perubahan paradigmanya seperti itu. Nah, disiplin positif, namanya juga disiplin. Ada kata disiplin, ada kata positif. Nah, di sini saya katakan bahwa disiplin yang mengacu pada anak itu anaknya kawan-kawan untuk memiliki rasa tanggung jawab. Sehingga ketika nanti kawan-kawan sudah mempelajari budaya positif ini, kita bisa membuat anak sadar akan kesalahan dia. Ketika dia sudah sadar akan kesalahan dia mampu mengetahui sendiri bagaimana cara dia menyelesaikan masalah itu. Seperti itu mungkin sikapnya untuk budaya ataupun disiplin positif ini. Nah, nilai kebajikan. Kita masih berangkat dari profil belajar Pancasila yaitu beriman dan ini kawan-kawan, beriman dan bertakwa.
Kita di sini adalah sekolah Islam berbasis IT. Jadi kita tak luput dari penciptaan anak-anak dalam konsepnya itu adalah agar dia selalu beriman dan bertakwa. Itu konsep pertama kita. Seperti pada visi kita juga, kita menginginkan anak yang soleh. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis dan berkebinekaan. Kita sebagai guru juga harus mandiri. Kemandirian itu dalam hal adalah refleksi diri, apa yang kesalahanku, apa yang kurang dari aku sebagai guru, seperti itu. Kemudian kreatif, kita juga harus kreatif. Saya yakin bahwa kamu semua sudah kreatif, tapi saya ingin membangunnya lebih kreatif lagi. Kemudian bernalar kritis. Nah ini anak-anak harus bernalar. Ketika sebuah kasus dikasih sama dia, maka dia akan memecahkannya sendiri tanpa bantuan guru. Guru hanya memfasilitasi seperti itu. Nah, dan berpendidikan, dia tidak membedakan apapun. Dia mencintai manusia seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol. Sebelum posisi kontrol, di sini saya akan membagikan sticky note kepada para kawan. Nanti kawan-kawan tekan di depan. Apa ya yang mau kami tulis? Tolong kita lihat. Kita sebelum saya menjelaskan ini budaya positif ini, posisi kontrol kamu ada di mana? Yang pertama posisi kontrol itu adanya di sebagai penghukum. Ada guru yang menghukum terus. Sini pas, sini ancam. Ada dia posisi memberi rasa bersalah. Mau ditulis kalau ada dua-duanya boleh buat ditempel. Buat namanya ya kawan. Kemudian ada juga guru itu posisinya sebagai teman. Ada juga guru itu posisinya sebagai pemantau, suka mantau, kesalahan pemantau terus. Kemudian ada juga posisi guru sebagai manajer. Oke, mungkin kawan-kawan saya kasih waktu untuk memikirkan aku selama ini posisi mana ya. Sebelum saya menjelaskan efek dan keuntungannya perlakuan kita pada anak. Posisiku dari mana ya seperti itu. Kawan-kawan silakan. Boleh, gimana coba ya? Ya, kenapa yang gimana nih? Karena ada satu kondisi ya harus sebagai mungkin yang pada yang dominan yang paling sering kita lakukan kita di posisi mana? Aku di posisi mana ya? Ini saya mengajak kawan-kawan ke poin atau ke tahap refleksi diri. Aku sudah seperti apa ya sama anak-anakku? Apakah aku sering memberi hukuman? Apakah aku sering memberi rasa bersalah? Apakah aku selalu jadi temannya? Apakah aku hanya pemantau atau sebagai manajer dia? Silakan kawan-kawan. Kalau udah selesai kalau ditanya langsung ke papan. Sudah selesai, ayo tempel. Ya, ini kayak pretestnya. Saya kasih dulu, baru saya jelaskan apa dampak dan efeknya, baru nanti kenapa berubah. Saya ingin menjadi guru yang seperti ini. Seperti itu. Membuat anak menyesal, tapi dia merasa terpuruk, menyesal seperti itu. Beda ya dengan hukum. Kalau teman di dalam nanti saya jelaskan. Tapi menurut anda di posisi mana sekarang? Dibedain aja. Jalan ya, dibilang apa? Ya, Bapak. Mau nulis nama aja sekarang ceritanya atau gimana sih? Nama aja juga boleh. Nama juga boleh, baru tempel situ boleh. Silakan, bagi yang sudah boleh ditempel. Ibu, Bang. Satu sticky note untuk satu tempat ya. Panggilan terus. Kenapa kakak? Selesai? Good, dari kawan-kawan. Oke. Semangat. Kalau saya lihat yang sering dikerjakan aja, yang sering dikerjakan, kan bukan diomongkan. Mana dia? Oke. Ya. Oke. Dari sekian sini yang sudah tertempel di sini saya lihat bahwa kita lebih banyak sebagai penghukum. Saya akui saya juga berada di posisi itu. Ternyata setelah saya pelajari menjadi penghukum itu amat sangat berdampak negatif bagi anak-anak. Kemudian disusul teman manajer. Ya bagus. Nah di sini saya akan jelaskan. Apa sih sebenarnya posisi kontrol ini? Kita sebagai guru sebelum mendapatkan pembelajaran ini, kalau sebagai penghukum kita merasa bahwa setelah anak itu menyadari kesalahan kita merasa hebat. Oh, aku sudah bisa mendidik dia dengan cara menghukum. Ternyata cara mendidik atau posisi kontrol yang 5 ini bisa kita lakukan, tapi ada satu di antara yang 5 ini yang paling efektif kita gunakan kepada
dia. Seperti itu. Nah, kita lihat yang sebagai penghukum. Guru yang menghukum berarti itu sudah ada di awal kesepakatan antara anak dan si guru. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok kamu akan saja hukum. Seperti itu. Besok ketika dia tidak mengerjakan PR, kita menghukumnya, dia pasti akan merasa ada sakit hati di dalam, ada rasa dendam di dalam. Kemudian kalau pemberi rasa bersalah, pemberi rasa bersalah itu tidak ada konsepnya, tidak ada di peraturan kelas, tidak ada di keyakinan kelas, tidak ada, tapi muncul sendiri. Ketika saya melakukan kesalahan, dia menumpahkan air. Baru sama merasa itu, dia bilang, ya kan? Karena kita mengatakan seperti itu pada anak. Baru sama perbuatan apa itu, jadi dia down, perasaannya down. Ketika dia menang seperti apa? Dia ketika menang, ketika mendapatkan apa yang diinginkannya, joy, kita mau join. Tapi masalahnya muncul ketika dia tidak mencapai keberhasilan yang diharapkannya. Kamu mengecewakan ibu, kalimat itu pasti kita bilang pada anak. Kamu mengecewakan ibu, kamu mengecewakan ustazah. Jadi ketika kita mengungkapkan rasa kecewa kita, dia kecewa dengan dirinya sendiri. Tukar teman, pemantau. Kita isi pemantau. Sikit-sikit melihat dia, sikit-sikit mengatur dia. Itu sebagai pemantau. Hanya memantau dia dan mengarahkan dia. Untuk menyadarkan dia di pemantau ini tidak ada. Dan di pemantau ini dikenal dengan konsekuen. Abang tidur lagi, kita sering bilang itu sama anak. Abang tidur lagi, kalau tidur lagi, besok apa hukumannya? Ada konsekuensi, sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang pemantau pada anak. Namun kalau di posisi manajer, ini yang paling bagus. Dan inilah yang dilakukan kalau tadi kita baca segitiga restitusi. Ini saya lakukan. Nah, sebagai penghukum dia tidak terencana menekan siswa, bisa berupa fisik, psikis itu jiwa ya. Oke, itu hubungan. Ini dampaknya. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, menekan jiwa. Oh iya, ya aku salah. Dia terus menyesali perbuatannya. Kemudian teman bersifat bergantungan, jadi bergantung pada kita. Aku kan selalu dihukum oleh guruku seperti itu. Jadi dia bergantung. Pemantau dia merasa dia waras, ada guru. Jadi ketika kita ada aja dia bagus. Itu kalau sebagai pemantau. Kemudian ada sebagai manajer. Nah, disinilah yang saya katakan tadi ada segitiga restitusi. Menyadari akan tanggung jawab. Ini tanggung jawab ya Pak, Bapak Ibu. Dia menyadari tanggung jawabnya, kesalahan dia, perbuatan dia. Jadi setelah sekarang, atau seperti saya sendiri setelah menerima pelajaran dalam guru ini, saya merasa ingin menjadi seorang manajer. Meskipun kadang dalam kenyataan kita menghadapi anak itu bersifat garang sekali, seperti itu. Bahkan ada kalau saya menanyakan, bisa nggak ini divariasikan? Tapi ini yang kita jagakan, mental anak. Karena dia sudah, kalau dia sudah terkena ini, maka dia akan susah menghadapi hal yang seperti ini. Itu dia. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi itu? Oh, sebelum melaksanakan segitiga restitusi, kita buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas dia dibuatnya dalam bentuk pernyataan positif. Kalau peraturan kan tidak boleh makan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Seluruh kata-kata yang berbau negatif diubah menjadi positif. Contohnya, tidak buang sampah sembarangan. Itu kalau dipakai negatif menjadi apa? Membuang. Iya, itulah kalau membuat keyakinan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau di dalam peraturan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh tidur saat belajar. Itu peraturan. Kita buat dia dalam keyakinan. Apa kalimat positifnya itu? Tidak boleh tidur saat belajar. Bisa saja kita membuat belajar dengan tertib. Yang pasti dia tidak akan tidur, tidak akan makan, tidak akan melakukan aktivitas yang lain. Intinya, keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan positif dan dibuat sesingkat mungkin agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas. Kelas SD, SMP, SMA beda keyakinan kelasnya seperti itu. Dan menciptakan dengan kolaborasi. Kita harus sepakat dengan siswa, jangan kita sendiri yang buat. Kita harus jangan anak. Maka ketika dia berbuat salah, ingat keyakinan kelas, bilang seperti itu. Ya kan teman? Oke. Kemudian, ini dia kebutuhan dasar. Ternyata anak-anak selain makan, selain minum, dia punya kebutuhan. Ada dijeniskan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini dia yang sering. Di pagi hari dia makan, siang makan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian ada kasih sayang. Ini yang dibutuhkan dari kita. Ini yang dibutuhkan dari kita di sekolah, kasih sayang kita. Makanya banyak anak-anak yang capek. Ketika dia capek dia bilang, apa yang dibutuhkan anak ini ya? Oh, perhatian dariku, kasih sayang dari aku. Dia mulai di sana. Nah, kemudian ini penguasaan harga diri. Ketika anak berkelahi dengan kawannya, kita tanya kenapa berkelahi? Jangan apa yang kata dia? Kita karena seperti itu memang kan. Kita tanya, ternyata dia butuh harga diri dia diakui oleh kawan-kawannya. Seperti itu. Kemudian ada kebutuhan untuk bebas. Karena kita mungkin monoton di kelas saja, menulis saja, menghafal saja. Karena dia ingin bebas, kemandirian itu ingin terpancar. Ajak dia keluar kelas, tanya dia apa yang mau diinginkannya dalam belajar, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kita bisa belajar sambil bermain, bisa juga dengan berkelompok, dengan kawan dia senang-senang, seperti itu. Bagaimana pokoknya kebutuhan dia itu terpenuhi terlebih dahulu, baru kebutuhan umum. Seperti itu kawan-kawan. Ini dia segitiga restitusi. Proses dialog, ternyata segitiga restitusi ini adalah dialog kita dengan anak yang bermasalah. Dialog yang seperti apa? Menghasilkan kemandirian dan kesadaran siswa atas tindakannya. Ini adalah kegiatannya. Stabilitas identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Panggil si anak. Kemudian tanya, stabilkan dia identitasnya. Kamu kenapa? Jangan begitu kali langsung kita bahas kita sadar. Tidak. Ternyata kawan-kawan cara kita selama ini salah. Tapi kita panggil dulu. Nah, sehat? Bilang. Tanya kesehatan dia, sehatnya atau enggak? Kalau enggak sehat jangan bertanya. Seperti itu kira-kira ya. Nah, sehat. Nah, bertanya, abang atau kakak tahu kira-kira dipanggil kesini karena apa? Dia mengingat sama dia. Tahu saja, kalau tidak, ingatkan kembali. Itu dia stabilkan identitas. Nah, apakah tadi makan beras saat belajar? Apakah itu bagus? Kita
sampaikan sama anak-anak, ternyata seperti itu. Tahu saja, nama makan tadi, salahkah itu? Ustazah dulu pernah, kita ambil contoh orang yang berbuat salah dengan dia yang pernah. Ustazah dulu pernah masuk sekolah makan di kelas. Nah, kita lihat, lalu kita validasikan. Kenapa banyak makan? Apa kata kami saja? Dan apa kata tadi? Tanya. Jadi segitiga restitusi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Secara kalau menurut saya lembut. Yang berantem pun sangat berlaku ini. Kenapa tadi berantem? Nah, jangan langsung dibentak, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dihukum, ya kan? Saudara dulu pernah berantem. Kita kan dengan diri kita. Agar setelah kita jelaskan ini, kita turunkan dia. Emosi dia yang tadi kita turunkan. Yakin abang itu bagus. Yakin abang perbuatan abang itu terpuji. Yakin abang perbuatan abang gak ada efeknya. Kita tanyakan dia kembali. Jadi kira-kira untuk segitiga restitusi seperti itu. Tayangannya mungkin akan saya tampilkan nanti. Tapi sebelum tayangan ada yang ditanyakan kawan-kawan mungkin mengenai penjelasan saya dari tadi. Ada teman-teman? Ya, pada Ustazah Hamidah. Terima kasih. Tentang sisi kontrol. Ya. Jadi yang ibu bilang kan tadi yang paling baik adalah manajer. Ya. Jadi yang seperti yang ibu bilang tadi kan selama ini cara kita salah. Tapi kalau saya di lapangan, kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada reward, Ya. kemungkinan anak tidak akan bisa menyadari kesalahan dia. Ya. Jadi bagaimana sih cara untuk mengaktifkan atau mengaktifkan manajer ini? Nah, iya, hukuman berarti dia posisi kontrolnya menghukum. Reward berarti dia posisi kontrolnya bisa ditekan, seperti itu. Seperti yang saya katakan juga dan yang saya hadapi. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada reward, anak-anak semena-mena, seperti itu. Tapi apabila ini tidak dijalankan terlebih dahulu, kita tidak akan merasakannya. Di sini, di manajer ini dan di segitiga restitusi ini sebenarnya ada reward, ada punishment. Apa rewardnya? Dia tidak bentuk barang, tapi kedekatan dengan dunia. Itu termasuk reward juga. Oh, buntu nggak marah ya buat salah. Dia ada posisi nyaman. Posisi nyaman ini membutuhkan kebutuhan yang tadi. Apa kebutuhan anak? Kebutuhan ya. Kebutuhannya ada kasih sayang. Aku dapat kasih sayang. Itu masuk reward juga. Oh, punishmentnya apa ya? Aku harus membakar jatuh. Apa? Kakak, salah nggak? Salah nggak? Kalau udah merasa bersalah ya aku melakukan apa? Perbaikan atas kesalahannya. Itu yang disebut dengan hukuman. Sebenarnya di dalamnya ada semua. Reward dan punishment itu ada di dalam. Cuman bentuknya dia berbeda dan cara penerimaan dia itu berbeda seperti itu. Tapi kalau tidak memang kita jalankan secara nyata, tidak kita buat secara langsung, kita tidak akan tahu hasilnya. Kalau hanya kita mendapatkan teori aja. Coba nanti atau besok kalau ada kasus, coba dulu tetap ada perubahan. Seperti itu dia. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ya boleh, Saudara Rizka. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk yang sebenarnya mau nanya yang untuk segitiga restitusi ya, ya. Sebenarnya memang ini untuk saya sendiri, untuk anak-anak melakukan kesalahannya, kan biasanya yang sebagai kontrolnya ini malah teman-temannya. Iya. Ustazah si ini melakukan ini, ustazah si ini itu gitu kan. Paling kalau kita keluar dari kelas, balik kelas pasti laporan yang duluan masuk. Jadi yang sebagai pemantunya memang hanya teman-temannya. Karena saya kurang yang duluan memantau gitu. Tapi yang di bagian untuk segitiga restitusinya ini, kan kita berdialog, nanya sama anaknya, terus memvalidasi tindakan yang benar atau salah. Tapi yang ditunggu teman-temannya bukan itu. Nah, bagaimana caranya mental si anak yang melakukan kesalahan tetap sehat ya? Kalau dia dengan segitiga restitusi ini berarti mentalnya tetap sehat. Tapi bagi teman-temannya itu belum memuaskan bagi mereka. Bagaimana menyeimbangkan itu? Gitu. Karena bagi teman-temannya itu setiap hukuman, setiap kesalahan harusnya ustaznya kenapa nggak dihukum? Ustaznya kenapa begitu aja? Gitu. Udah ditanya aja karena ini yang sering saya jumpai di lapangan saat ini. Ya. Cara menyeimbangkannya itu terus ya biar sama teman-temannya itu biar enggak kalau boleh yang gitu cuma ditanya ustazahnya. Jadi orang ini malah melakukan kesalahan yang dilakukan temannya. Niru ya. ya. Ada hukuman. Ya. Apalagi kalau kita harusnya memang kan kadang kan kita buat keyakinan kelas cuma memang beda sama peraturan. Keyakinan sebenarnya tidak ada apa namanya? Soal keyakinan juga ya. Masih membingungkan saya sendiri. Ada hukuman atau tidak untuk keyakinan kelas? Karena mereka berpikir udahlah dibuat dengan kalimat. Kan intinya kan keyakinan itu dari anak kita ini. Cuma bahasa mereka memang masih bahasa negatif. Ya. Kalau untuk membuat keyakinan kelas memang kita yang mengkonversinya ke bahasa positif. Itu yang saya lihat dari beberapa video kan. Tapi anak-anak merasa belum puas. Untuk apa dibuat keyakinan kelas kalau tidak ada hukuman ini balik lagi ke hukuman Ya, juga. oke. Makanya berhubungan juga saya rasa dengan segi dia. Oke. Mungkin ada orang yang bisa menanggapi? Jadi inti pertanyaannya apa? Soalnya Pertanyaannya gini, kita ilustrasi ya Ustazah ya. Tadi Ustazah Rizka mengatakan bahwa apabila segitiga restitusi ini dijalankan, kesadaran anak-anak yang lain di mana? Anak-anak yang suka mengetahui kesalahan kawannya, seperti itu. Sementara ini adalah posisi yang paling baik kita lakukan kelas dan menekan jiwa dan raga anak-anak, ya kan? Baru pertanyaan kedua, seperti itu ya Ustazah. Dan pertanyaan keduanya bagaimana keyakinan kelas itu dibuat kalau nggak ada hukuman? Seperti itu. Sementara kita sudah melakukan segitiga restitusi, hukumannya kemana? Buat apa dibuat? Seperti itu. Tidak ada kawan yang menambahkan dulu sebelum saya katakan? Ada? Tidak? Mungkin saya duluan, ada tambahan dan kawan saya usahakan. Nah, sebenarnya segitiga restitusi itu, kalau si anak pemantau tadi, dia sudah memantau jalan tanggung saja. Dipantaunya perjalanan yang sudah diajukannya itu
Dia hanya memikirkan keadaan yang sedang tahunnya itu. Ketika dia melihat, oh ustazah rupanya mengajak dia berdiskusi, oh rupanya ustazah itu mengajak dia berdialog, oh rupanya dia ada kesadaran, oh sadarnya itu dia melakukan perubahan atas tindakannya yang tadinya buang sampah, sampahnya di sembarangan, sama itu bersihkan kembali. Mungkin situ dia mungkin tidak ada perasaan seperti yang ustazah bilang tadi, oh ada hukuman seperti itu ya kan. Makanya memantau itu jangan sampai tidak selesai kalau menurut saya. Jadikan dia memantau sampai akhir. Kalau ada anak yang menuntut dia nggak dihukum, pantau dia sampai akhir, jangan memantau hanya dalam masalah saja. Begitu cara kita katakan kepada anak. Ustazah memang nggak hukum dia, tapi apa tahu apa yang berubah dari dia? Atau ada yang berubah dari kakak itu? Seperti itu. Untuk keyakinan kelas, saya rasa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan untuk menjaga keseimbangan peraturan dalam kelas. Apabila ada anak yang melanggar peraturan tersebut, bisa kita dalami lagi. Kita panggil kembali ke segitiga restitusi, ustazah. Seperti itu. Atau ada yang menambahi penjelasan saya untuk Ustazah Rizka? Ada teman-teman? Pas. Ada pertanyaan yang lain? Pas. Pas Ustazah? Pas, oke. Jadi, tayangan segitiga restitusinya itu akan saya tampilkan. Kamu disimak ya. Ini dia dari slide yang akan saya buat. Lalu dimnya kalau buka kanva ini susah barang. Iya, baterai pun habis di sudutnya. Jangan pakai. Kalau kasarnya mudah-mudahan ini sudah membuat kanva yang kezenbel kan. Kalau tidak kezenbel kan enak editnya. Sudah kelihatan ya. Sudah dari zaman. Oh ini pembuatan keyakinan kelas, ini penerapan subsidi subsidi. Ini dia. Kami soalnya ada durasi kita sedang tidak saya sudah. Ini bisa dilihat kawan-kawan? Apa ya ini lambungnya sambungnya ini? Oke, silakan simak kawan-kawan. Oke, mungkin demikian pembiasan budaya positif dari saya. Budaya positif itu sebenarnya ini yang ada di kelas. Di luar kelas sebenarnya banyak, seperti menyapa murid. Kita jangan tunggu murid menyapa kita duluan. Kita pun duluan boleh menyapa murid. Kita ada sampah boleh dititipkan kepada anak-anak kita yang ambil duluan. Atau bahkan kita membuat sesuatu yang baru. Contohnya menyambut anak, mengantar anak pulang seperti itu. Tapi itu tergantung kepada kita bagaimana kita menerapkan apa yang sudah saya berikan dan budaya apa yang kita ciptakan di sekolah kita sendiri. Oke, demikian paparan budaya positif dari saya di Kali dulu, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Teknologi Padang Sibuan. Mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan atas perhatiannya. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.